Marc Marquez kembali menjadi sorotan besar setelah berhasil naik podium di main race MotoGP Hungaria 2025. Balapan utama di sirkuit Balaton Park ini menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya Hungaria kembali masuk kalender MotoGP setelah lebih dari 3 dekade. Dengan segala drama dan tantangan di lintasan baru, Marquez sekali lagi memperlihatkan kelasnya sebagai pembalap yang tak pernah kehilangan naluri juara. Sejak awal pekan balapan di Hungaria, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda kuat. Pada sesi latihan bebas, ia konsisten berada di papan atas, bahkan sempat menjadi yang tercepat di FP1. Hal itu menjadi modal berharga menjelang sesi kualifikasi. Meski tak start dari posisi terdepan, Marquez tampil percaya diri menghadapi 24 lap penuh di lintasan baru ini. Start yang solid, manuver presisi, serta pengalaman panjang di level tertinggi menjadi kunci mengantarnya ke podium. Balapan dimulai dengan atmosfer luar biasa. Ribuan penonton Hungaria yang haus akan balapan MotoGP internasional memberikan sambutan meriah sejak para pembalap berbaris di grid. Ketika lampu start padam, situasi langsung memanas. Beberapa pembalap saling salib di tikungan pertama, termasuk Marquez yang tampil agresif namun tetap terkendali. Ia tidak terburu-buru untuk langsung berada di depan, melainkan menjaga ritme sambil mengawasi lawan-lawannya. Seiring lap demi lap bergulir, Marquez menunjukkan keunggulan manajemen ban yang selama ini jadi salah satu keahliannya. Sirkuit Balaton Park dengan tikungan teknis dan jalur sempit menuntut konsistensi tinggi. Banyak pembalap kesulitan mempertahankan grip, namun Marquez justru makin nyaman. Di tengah balapan, ia sempat bertarung ketat dengan beberapa rival papan atas. Pertarungan WHL-to-WHL di tikungan sempit membuat jantung para penonton berdegup kencang. Keberhasilan Marquez mengendalikan Ducati EP25 miliknya terlihat jelas ketika balapan memasuki 10 lap terakhir. Ketika lawan-lawannya mulai kehilangan kecepatan, ia justru bisa menjaga pace stabil. Meski tidak selalu memimpin balapan, strategi bertahan sambil menunggu momen tepat membuatnya mampu naik ke posisi 3 besar di saat krusial. Pada 5 lap terakhir, Marquez memperlihatkan naluri khasnya, menyalip lawan dengan manuver tajam namun bersih, meninggalkan decak kagum penonton. Podium di main race Hungaria ini terasa istimewa karena banyak yang meragukan Marquez akan bisa langsung kompetitif di sirkuit baru. Balaton Park memiliki karakter yang berbeda dibanding sirkuit tradisional Eropa lainnya. Jalurnya sempit, jarang ada trek lurus panjang, serta menuntut keseimbangan sempurna antara agresivitas dan kehati-hatian. Namun, bagi Marquez, adaptasi cepat adalah keahliannya sejak lama. Hal itu ia buktikan dengan finish di podium, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap paling lengkap di era modern. Kemenangan podium ini juga punya arti penting dalam perburuan gelar. Meski musim 2025 masih panjang, tambahan poin besar dari Hungaria membuat posisi Marquez di klasemen semakin kuat. Konsistensinya meraih hasil bagus, baik di sprint race maupun main race, menjadi modal yang sulit ditandingi. Lawan-lawannya boleh jadi lebih muda, tetapi pengalaman Marquez dalam menghadapi tekanan dan membaca situasi balapan menjadikannya lawan yang sangat berbahaya. Selepas balapan, ekspresi puas terlihat jelas dari wajah Marquez. Ia mengakui bahwa balapan kali ini bukanlah yang mudah. Trek yang baru, kondisi cuaca Hungaria yang cukup panas, serta tekanan dari rival membuat podium terasa seperti kemenangan tersendiri. Marquez juga mengapresiasi kerja keras tim Ducati Lenovo yang terus memberikan dukungan maksimal. Menurutnya, tanpa persiapan matang dari mekanik, teknisi, hingga strategi tim, pencapaian podium ini tidak akan mungkin terjadi. Selain itu, podium di Hungaria juga memberi pesan penting bagi seluruh paddock. Marc Marquez belum habis. Usia dan riwayat cedera mungkin sempat membuat orang meragukan kemampuannya. Tetapi setiap kali ia menyalakan mesin motornya, mental juara itu kembali terpancar. Dengan podium di Balaton Park, Marquez semakin menegaskan dirinya sebagai kandidat serius dalam perburuan titel dunia MotoGP 2025. Balapan ini pun memberi warna tersendiri bagi para penggemar. Mereka menyaksikan bagaimana persaingan tak hanya soal kecepatan motor, tetapi juga soal kecerdasan strategi. Marquez membuktikan bahwa pengalaman dan ketenangan mampu mengalahkan agresivitas tanpa arah. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menjaga ban. Inilah seni balapan yang membuatnya mendapat julukan alien sejak lama. Di sisi lain, podium ini juga menunjukkan keberanian Marquez dalam mengambil risiko. Beberapa kali ia menyalip di tikungan sempit yang nyaris tak mungkin dilakukan oleh pembalap lain. Namun gaya khasnya, late braking dengan kontrol penuh, membuat aksi itu berhasil tanpa insiden. Penonton di tribun berkali-kali berdiri memberikan tepuk tangan melihat aksi menawan tersebut.
Inilah suguhan balapan yang membuat MotoGP begitu dicintai. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini semakin dekat dengan catatan impresif lain dalam karirnya. Setiap podium yang ia raih di musim 2025 bukan hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai legenda hidup balap motor dunia. Ia bukan hanya sekadar pembalap cepat, tetapi simbol ketekunan, keberanian, dan kemampuan beradaptasi di segala kondisi. Main Race Hungaria akan dikenang bukan hanya karena menjadi debut sirkuit baru di kalender, tetapi juga karena menjadi saksi kebangkitan alien di atas Ducati. Marc Marquez telah menegaskan bahwa dirinya masih layak berada di puncak panggung MotoGP. Lawan-lawannya tentu akan semakin waspada di seri-seri berikutnya, karena Marquez sudah membuktikan bahwa podium bukanlah kejutan, melainkan hasil dari konsistensi dan determinasi. Podium kali ini menjadi pesan jelas. Jika ada yang mengira Marc Marquez sudah melewati masa emasnya, maka Hungaria adalah jawabannya. Alien masih ada, masih haus kemenangan, dan masih menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang ingin merebut tahta juara dunia MotoGP 2025. Sementara itu, Grand Prix Hungaria 2025 menjadi panggung baru dalam kalender MotoGP, dan sorotan utama tertuju pada sprint race di Balaton Park. Sirkuit yang baru masuk kalender ini langsung menghadirkan drama, kecepatan, serta pertarungan sengit antar para bintang. Dari sekian cerita yang muncul, satu nama kembali menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil mengamankan podium, mempertegas statusnya sebagai ikon balap yang tak lekang oleh waktu. Sprint race di Hungaria berlangsung dalam kondisi cuaca cerah, suhu trek yang cukup tinggi membuat ban bekerja keras sejak awal. Para pembalap harus berhitung dengan cermat soal daya tahan dan strategi menyerang. Marc Marquez, dengan pengalaman dan insting balapnya, menunjukkan bahwa ia tetap salah satu yang terbaik di lintasan, meski menghadapi generasi muda yang lapar akan kemenangan. Sejak awal balapan, Marquez sudah memperlihatkan karakter khasnya. Start agresif langsung membuatnya menempel ketat para pembalap terdepan. Ia tidak menunggu lama untuk memberi tekanan, memanfaatkan setiap celah di tikungan Balaton Park yang terkenal teknis. Aksi salip menyalip membuat penonton terpukau, terutama ketika Marquez berani masuk di garis sempit yang nyaris mustahil dilakukan pembalap lain. Sirkuit Balaton Park sendiri menyajikan tantangan unik dengan tikungan sempit dan lintasan yang jarang memberi kesempatan slipstream. Hal ini membuat sprint race di Hungaria terasa lebih intens dibandingkan trek lain. Marquez tampak begitu menikmati setiap lap, seperti kembali ke masa-masa emasnya ketika mendominasi MotoGP. Di tengah tekanan dari pembalap-pembalap muda, ia mampu menjaga ritme balap konsisten hingga finish. Memasuki lap pertengahan, tensi semakin meningkat. Beberapa pembalap mencoba menyerang Marquez, namun ia mempertahankan posisi dengan strategi brilian. Ia tidak sekadar mengandalkan agresivitas, melainkan memadukan penguasaan jalur balap dengan kecermatan memilih momen. Hal inilah yang membuatnya tetap kompetitif. Meski Ducati GP25 yang ditungganginya sempat dipandang tidak selalu stabil dalam beberapa seri sebelumnya. Pertarungan menjelang lap-lap akhir menjadi titik krusial. Marquez yang sempat berada di posisi keempat berhasil memanfaatkan kesalahan kecil pembalap di depannya untuk merangsek naik. Dengan keberanian khasnya, ia menyalip di tikungan ke kiri yang sempit, manuver yang mendapat sorakan meriah dari tribun. Momentum itu membuatnya mengunci posisi podium. Meski peluang untuk menang penuh di sprint race kali ini masih terhalang dominasi rival lain. Bagi Marquez, hasil podium ini lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pernyataan bahwa dirinya masih menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Sprint race memang hanya menyumbang poin setengah, tetapi konsistensi finish di podium menunjukkan bahwa Marquez tetap adaptif terhadap tantangan sirkuit baru. Balaton Park bisa jadi asing bagi banyak pembalap. Namun bagi Marquez, lintasan baru justru memberi ruang untuk menyalurkan naluri eksploratifnya. Keberhasilan ini juga memperlihatkan hubungan unik antara Marquez dan Ducati. Meski baru musim kedua bersama pabrikan asal Italia tersebut, Marquez sudah berhasil membawa motor ke level kompetitif di lintasan-lintasan menantang. Sprint race Hungaria membuktikan bahwa sinergi keduanya semakin padu. Tim Ducati tampak puas dengan hasil ini, apalagi setelah perjuangan keras dalam sesi latihan dan kualifikasi yang penuh drama. Tidak kalah menarik, podium sprint race Hungaria menjadi simbol kebangkitan kembali bagi Marquez setelah sempat diragukan beberapa tahun lalu akibat cedera panjang. Kini, ia tidak hanya kembali bersaing, tapi juga konsisten berada di barisan depan. Dengan gaya balap yang sedikit lebih matang namun tetap agresif, ia berhasil membuktikan bahwa umur dan pengalaman bisa menjadi senjata, bukan hambatan.
Balapan ini juga memberi pesan jelas bagi para rival, bahwa mengabaikan Marquez di lintasan adalah sebuah kesalahan. Sprint Race Hungaria menegaskan, setiap kali bendera start dikibarkan, Alien masih mampu melawan siapapun, di trek manapun, sirkuit baru, atmosfer baru, tekanan baru, semua itu justru menjadi bahan bakar tambahan bagi semangat kompetitifnya. Sorakan penonton Hungaria pun menjadi warna tersendiri. Mereka yang sudah lama menantikan kembalinya MotoGP ke negara mereka seakan mendapat suguhan sempurna. Melihat Marc Marquez naik podium di sprint race pertama di Balaton Park memberi makna historis tersendiri. Nama Marquez kini tercatat sebagai salah satu pembalap pertama yang menginjakkan kaki di podium MotoGP Hungaria modern, sebuah prestasi yang akan diingat lama. Bagi Ducati, hasil ini juga penting secara strategis. Podium sprint race Marquez membantu tim mengamankan poin penting dalam klasemen konstruktor sekaligus menjaga dominasi mereka di era modern MotoGP. Tim pabrikan asal Bologna tersebut kini punya dua pembalap yang sama-sama bisa diandalkan, walau performa rekan setimnya belum sepenuhnya konsisten. Marc Marquez sendiri dalam wawancara usai balapan mengaku puas dengan hasil tersebut. Ia menekankan bahwa sprint race di Balaton Park tidak mudah, terutama dengan trek yang masih baru bagi sebagian besar pembalap. Namun, menurutnya, kerjasama tim dan kepercayaan diri menjadi kunci utama meraih podium. Ia juga menambahkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah untuk balapan utama, namun podium ini memberi motivasi tambahan. Dengan hasil ini, posisi Marquez dalam klasemen sementara semakin kokoh. Setiap poin yang ia kumpulkan dalam sprint race maupun race utama semakin memperbesar peluangnya menambah koleksi gelar. Musim 2025 yang semula diprediksi penuh ketidakpastian kini tampak kembali dikuasai oleh nama yang sudah melegenda. Balapan sprint race Hungaria 2025 pada akhirnya menghadirkan cerita tentang determinasi, strategi, dan pengalaman. Marc Marquez berdiri di podium bukan hanya karena kecepatan, melainkan karena kemampuannya memadukan semua aspek balap, keberanian, kecerdasan, serta insting. Dan dari podium itu, ia mengirim pesan ke seluruh paddock bahwa Alien masih hidup, masih berbahaya, dan masih menjadi lawan paling ditakuti. Hasil ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan lebih besar di balapan utama Hungaria. Namun satu hal jelas, sprint race Balaton Park akan selalu dikenang sebagai ajang di mana Marc Marquez kembali memperlihatkan pesona dan kelasnya. Sebuah kisah yang mengingatkan dunia, legenda tidak pernah benar-benar pudar. Sementara itu, sirkuit Balaton Park di Hungaria menyajikan babak pertama MotoGP di tanah Hungaria dalam lebih dari 3 dekade, dan pembukaannya telah memperlihatkan satu nama yang tak terbendung, Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, pembalap Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan taringnya dengan mencetak waktu terbaik, selisih hampir 3/10 detik dari pesaing terdekatnya. Dominasi tersebut muncul meski sesi sempat dihentikan di tengah oleh insiden dramatis dua mesin Aprilia yang meledak, disusul dengan kebakaran kecil dan tumpahan oli, menyebabkan bendera merah dikibarkan. Marc Marquez, Alien, kembali tampil superior. Balaton Park, yang dibangun dengan karakteristik lintasan yang intens, didominasi tikungan ke kiri dan banyak titik pengereman pendek, ternyata jadi lahan subur bagi Marquez. Ia menjadi pembalap pertama yang menembus zona 1 menit 37 detik, dengan catatan waktu akhir 1:37.956. Catatan ini bukan hanya membawa Marquez ke puncak, tapi juga menyingkirkan rekor superbike sebelumnya di sirkuit ini sebanyak 4/10 detik. Sesi ini menjadi bukti lain bahwa Marc, julukan flamboyannya, Alien, masih mampu mendominasi di lintasan baru sekalipun. Ia seakan punya kemampuan insting untuk memilih jalur ideal dan memaksimalkan potensi motor dalam kondisi yang tak mudah. Pol Espargaro, kejutan dari pembalap pengganti yang terdahulu. Yang paling mengejutkan adalah penampilan Pol Espargaro. Siapa sangka, pengganti Maverick Vinales di KTM Tech3 itu mampu finish di posisi kedua, dengan alasan yang kuat. Ia pernah menguji trek Balaton Park sebelumnya, sehingga punya pengalaman berharga ketika banyak peloton lain masih mencoba memahami karakter sirkuit. Pol memanfaatkan ban baru di akhir sesi untuk mencetak lap cepat. Hasilnya, selisih hanya 0,277 detik dari Marc. Pedro Acosta, muda, ambisius, dan realistis. Pedro Acosta melengkapi podium FP1 dengan catatan waktu 1:38.526, sekitar 0,570 detik di belakang Marquez.
Di sesi berikutnya, ia memberikan komentar bijak bahwa dirinya belum setara dengan Ducati. Meski ada perkembangan penting dalam motor KTM-nya, ia juga menekankan kelemahan balaton park yang menyulitkan untuk menyalip, sehingga posisi start menjadi semakin penting. Drama di tengah lapangan, mesin meledak, bendera merah, dan ketegangan. Drama sempat mewarnai sesi latihan ketika mesin Aprilia milik Jorge Martin tiba-tiba mengeluarkan asap di lintasan lurus, diikuti oleh meledaknya mesin Raul Fernandez yang menyebabkan kebakaran kecil di tikungan 5, membuat jalur perlu dibersihkan dan sesi dihentikan sekitar 30 menit sebelum dilanjutkan. Sementara itu, beberapa pembalap seperti Franco Morbidelli mengalami 2 kali kecelakaan saat menjajal trek baru ini. Posisi papan atas dan performanya berikut gambaran peringkat papan atas pada sesi FP1, ringkas. 1. Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1:37.956. 2. Pol Espargaro, KTM Tech 3, plus 0,277s. 3. Pedro Acosta, KTM Factory, plus 0,570s. 4. Luca Marini, Honda, sasis baru. 5. Alex Marquez, Gresini Ducati. 6. Marco Bezzecchi, Aprilia. 7. Franco Morbidelli, VR46 Ducati. 2. Crash. 8. Enea Bastianini, Tech 3 KTM. 9. Fermin Aldewer, Gresini, Ducati. 10. Jorge Martin, Aprilia, setelah kembali masuk. Francesco Bagnaia, sang rekan setim Marquez, justru terseok-seok di posisi ke-15, tertinggal lebih dari 1 detik dari torehan puncak, sinyal kalau GP25-nya belum sepenuhnya berbicara. Reaksi para tokoh, Marquez menyadari meski tak selalu ada di puncak, penting untuk tetap tenang dan fokus, karena di trek yang sempit seperti Balaton Park, presisi dan garis ideal adalah kuncinya. Bagnaia, di sisi lain, menyebut dirinya sedang menghadapi krisis performa. Ia sadar butuh terobosan lebih besar untuk mengejar potensi motor, dan mengakui kemampuan Marquez yang dapat melaju cepat bahkan dengan traktor. Kesimpulan, Marquez, alien, trek baru, dan tajuk ketegangan. Balaton Park telah membuka lembaran baru di kalender MotoGP 2025 dengan FP1-nya yang syarat drama dan kejutan. Marc Marquez mengonfirmasi statusnya sebagai pembalap tangguh di trek teknis dan baru sekalipun. Pol Espargaro membuktikan bahwa pengalaman, meski lewat tes, bisa jadi faktor besar. Sementara Acosta menunjukkan kematangan dalam ucapan dan hasil. Bagnaia yang terpuruk sekaligus jadi titik sorotan, menunjukkan kompetisi di Ducati penuh dinamika. Meski trek ini baru, tensi dan rivalitas tak kalah panas dari sirkuit mapan manapun. Marc Marquez dan 3 sirkuit yang masih menjadi misteri, dimulai dari Balaton Park. Marc Marquez, sang legenda balap asal Spanyol, kembali menyita perhatian di musim MotoGP 2025, setelah tampil konsisten dengan Ducati dan berhasil memperlihatkan kualitasnya di lintasan. Ternyata masih ada 3 sirkuit yang belum benar-benar ia taklukkan. Salah satunya adalah Balaton Park, trek baru yang bakal menjadi ujian berat bagi The Baby Alien dalam perjalanannya mengukir sejarah bersama pabrikan asal Italia. Meski reputasi Marquez di MotoGP tak perlu diragukan, kenyataan bahwa ada beberapa lintasan yang belum ia menangi membuat perjalanan musim ini terasa lebih dramatis. Bukan hanya soal gelar juara dunia, tetapi juga tentang membuktikan bahwa dirinya masih bisa menaklukkan tantangan baru setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, pergantian motor, hingga persaingan generasi baru. Balaton Park, tantangan pertama. Balaton Park di Hungaria adalah sirkuit baru dalam kalender MotoGP 2025. Trek ini menjadi sorotan karena karakternya yang unik, menggabungkan kombinasi tikungan teknis dengan trek lurus yang cukup menuntut kecepatan. Banyak pembalap memandang Balaton sebagai medan yang seimbang antara skill teknis dan performa mesin. Bagi Marquez, Balaton Park adalah lembaran baru, tidak ada catatan sejarah di sana, tidak ada pengalaman sebelumnya, dan semua pembalap memulai dari nol. Namun, justru disitulah tantangan sesungguhnya. Marquez, dengan pengalamannya yang kaya, harus mampu beradaptasi cepat. Jika berhasil menang, ia bukan hanya menambah koleksi kemenangannya, tetapi juga mencatat namanya sebagai salah satu pemenang perdana di trek baru ini. Marquez sendiri mengakui bahwa adaptasi menjadi kunci. Ia pernah membuktikan hal itu di beberapa sirkuit baru sebelumnya, seperti ketika pertama kali balapan di Austin atau Buriram, di mana ia langsung menunjukkan dominasinya. Namun, apakah hal yang sama bisa terulang di Balaton Park? Itulah pertanyaan yang membuat publik penasaran. 2 sirkuit lain yang masih menjadi misteri.
Selain Balaton Park, ada dua sirkuit lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Marquez. Pertama adalah Mandalika, Indonesia. Sejak masuk kalender MotoGP, Marquez belum mampu benar-benar menaklukkan trek ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu, aspal yang menantang, serta atmosfer luar biasa dari penggemar Indonesia membuat balapan di Mandalika selalu penuh drama. Marquez pernah tampil di Mandalika, tetapi hasilnya belum maksimal. Cedera dan masalah teknis sering menghantui, sehingga ia belum bisa mencatat kemenangan di sana. Dengan kondisi fisiknya yang kini lebih prima dan motor Ducati yang kompetitif, Mandalika bisa menjadi arena pembuktian sekaligus momen spesial bagi Marquez untuk mengukir sejarah di hadapan salah satu basis fans terbesar MotoGP. Sirkuit lainnya adalah Kimi Ring di Finlandia. Meski masih penuh tanda tanya apakah akan benar-benar masuk kalender secara reguler. Jika jadi, trek ini juga belum pernah ditaklukkan Marquez. Karakter lintasan yang berbeda dengan mayoritas sirkuit Eropa membuatnya menjadi tantangan tersendiri. Dengan kondisi cuaca dingin yang ekstrim dan permukaan lintasan yang khas, Kimi Ring akan menguji mental serta kemampuan adaptasi semua pembalap, termasuk Marquez. Marquez dan ambisi sejarah. Perjalanan Marquez di MotoGP tidak hanya soal gelar juara dunia, tetapi juga tentang meninggalkan warisan. Setelah 8 kali juara dunia, ia masih terus haus akan kemenangan. Fakta bahwa ada 3 sirkuit yang belum pernah ia menangi justru memacu semangatnya. Setiap balapan adalah tantangan, tapi sirkuit yang belum pernah saya menangi selalu punya daya tarik tersendiri. Rasanya seperti ada halaman kosong dalam buku catatan saya yang harus segera diisi, ungkap Marquez dalam sebuah wawancara sebelum musim dimulai. Ambisi ini juga berkaitan dengan persaingan generasi. Di era sekarang, muncul nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Pedro Acosta. Kehadiran mereka membuat kompetisi semakin sengit. Namun, Marquez ingin membuktikan bahwa meski usianya tidak lagi muda, semangat dan kemampuannya tetap setara bahkan lebih dari pembalap muda. Balapan sebagai drama kehidupan, MotoGP tidak sekadar tentang siapa tercepat di lintasan. Bagi Marquez, setiap balapan adalah drama kehidupan, di mana ia harus berhadapan dengan rasa sakit, keterbatasan fisik, hingga kritik publik. Setelah cedera panjang yang hampir mengakhiri karirnya, bisa kembali ke papan atas saja sudah merupakan sebuah cerita luar biasa. Kini, dengan motor Ducati yang kompetitif, Marquez memiliki kesempatan emas untuk menulis babak baru dalam kisahnya, menaklukkan Balaton Park, Mandalika, dan mungkin Kimi Ring akan menjadi simbol bahwa tidak ada tantangan yang tidak bisa ia hadapi. Dukungan fans yang membara. Salah satu kekuatan terbesar Marquez adalah dukungan penggemarnya. Dimanapun ia balapan, selalu ada lautan merah dan spanduk bertuliskan namanya. Di Balaton Park nanti, para fans Hungaria yang baru pertama kali menyaksikan ajang MotoGP secara langsung juga diprediksi akan memberikan atmosfer luar biasa. Di Mandalika, dukungan itu bahkan bisa berlipat ganda. Ribuan penggemar Indonesia yang memadati tribune selalu menanti aksi Marquez. Banyak di antara mereka yang menganggapnya sebagai ikon, bahkan sebelum ia mencatat kemenangan di tanah air mereka. Jika Marquez berhasil menang di sana, bisa dipastikan Mandalika akan menjadi salah satu momen emosional terbesar dalam karirnya. Menanti momen penentuan, kini, semua mata tertuju pada bagaimana Marquez menghadapi 3 tantangan ini. Apakah ia mampu menaklukkan Balaton Park sejak debut, membuktikan ketangguhannya di Mandalika, dan suatu saat menguasai Kimi Ring, atau justru 3 sirkuit tersebut akan menjadi noda dalam catatan emasnya? Yang pasti, perjalanan Marquez masih jauh dari kata selesai. Ia bukan hanya seorang pembalap, tetapi juga simbol ketekunan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Setiap putaran roda motornya di lintasan adalah kisah yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia. Dan musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung di mana sejarah itu terus ditulis, halaman demi halaman, dengan tinta penuh determinasi. Sementara itu, pembuka dramatis, dengan jeda waktu hanya sekelebat antara kemenangan Marc Marquez di GP Austria 2025, 42, 11.006, dan catatan Francesco Bagnaia pada tahun sebelumnya, 42, 11.173. Selisih hanya 0,167 detik, timbul pertanyaan serius. Apakah kecepatan MotoGP tahun ini benar-benar menurun? Atau justru justifikasinya muncul dari dominasi fenomenal Marquez yang begitu mencekam? 1. Selisih waktu, tak beda jauh, tapi signifikan. Angka 0,167 detik terlihat kecil, hanya sekejap napas. Namun di lintasan MotoGP, itu adalah jarak yang tak sepele.
Selisih tipis ini menunjukkan bahwa performa musim 2025 mungkin sedikit lebih lambat dari musim sebelumnya. Kendati demikian, faktor teknis seperti evolusi motor, kondisi lintasan, atau setelan aerodinamis bisa jadi penyebab utama, bukan semata-mata kemampuan pembalap menurun. 2. Marquez meniru waktu dominan Pecco, tapi lebih menyesatkan. Performanya yang nyaris menyamai waktu Bagnaia 2024 jelas memicu perdebatan. Dominasi Marquez ini dilabeli palsu oleh sebagian pengamat, seolah ia hanya mengejar angka, bukan performa nyata. Namun, hal ini justru menambah kilau Marco, menyamakan waktu juara tahun lalu di sirkuit yang sama adalah prestasi luar biasa, menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya konsisten, tapi mampu meniru tinggi tolok ukur.